Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aniel Sobat Pizza. Kali ini saya akan sharing-sharing bagi cerita tentang pengalaman saya terkena serangan stroke. Tapi ini adalah berhubungan dengan kewanitaan, yaitu datang bulan. Apa saja sih yang diperhatikan, yang harus kita perhatikan pada saat datang bulan? Untuk melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar saya tambah semangat lagi membuat video-videonya. Sebelumnya saya pernah bercerita kalau saya itu ketika dapat serangan stroke, yaitu berusia 33 tahun. Jadi saya masih lancar tiap bulan menstruasi. Tentunya pasti akan ribet. Beda dengan orang sehat, dengan orang stroke tuh beda ketika mendapatkan menstruasi. Ketika orang sehat mendapatkan menstruasi, dia dengan mudah dapat ganti pembalut, atau karena saya kondisinya sedang stroke. Jadi untuk mengganti pembalut pun saya harus cepat-cepat ke kamar mandi itu sulit gitu ya. Jadi apa saja yang harus saya perhatikan pada saat saya menstruasi ketika saya pasca stroke? Yang pertama yaitu tidak mengkonsumsi makanan yang memicu darah haid deras, yaitu misalnya seperti coklat, kayu manis, air kelapa, nanas, dan kunyit. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja ya Bu. Yang berikutnya, hal yang saya harus perhatikan adalah jarak kamar mandi dan tempat tidur itu tidak terlalu jauh. Jadi ketika saya rasanya mensnya banyak, berasa banyak, kemudian saya mau ke kamar mandi pun dekat gitu ya. Dan ini berlaku untuk selama saya pasca stroke, selama saya tidak bisa berjalan, yaitu masih dibantu tongkat atau dibantu orang sekitar. Selanjutnya yaitu menyiapkan air hangat. Tujuannya ya adalah untuk mengkompres perut bagian yang sakit, karena biasa kan kalau wanita itu menstruasi pasti sakit perut gitu ya. Jadi ini untuk menguranginya. Yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang dapat meredakan sakit perut. Sakit perutnya ini karena mens ya Bu ya, karena haid. Yaitu yang pertama adalah brokoli, pisang, atau telur gitu ya. Jadi saya menggunakan yang alami-alami saja. Selanjutnya, selama saya haid atau menstruasi, saya tidur itu menggunakan perlak ya Bu. Jadi seperti bayi. Jadi kita di tempat tidur gitu biar tidak nembus ke bawah ya, ke kasur. Jadi saya menggunakan perlak khusus tempat tidur saya. Kemudian saya alasi dengan kain. Ini dilakukan untuk mengantisipasi darah banyak gitu. Biasanya kan di awal-awal haid atau menstruasi pasti akan banyak gitu ya. Bagi yang kurang nyaman dengan diapers atau diapers dewasa, bisa menggunakan pembalut pada saat menstruasi ya. Tapi ini agak dua kali kerja, karena kalau pakai pembalut itu berarti kita harus menggunakan celana juga ya Bu. Kalau diapers itu bentuknya sudah seperti celana gitu ya, tidak menggunakan celana dalam pun bisa gitu. Kalau pengalaman saya gunakan pembalut itu untuk siang hari, untuk beraktivitas, yaitu untuk belajar berjalan. Tetapi ketika saya malam hari, saya menggunakan diapers karena saya sudah tidak banyak melakukan aktivitas. Sesungguhnya diapers itu memang tidak nyaman untuk orang dewasa. Mungkin kita biasa tidak pakai, tahu-tahu tiba-tiba kita harus memakainya.
Selanjutnya yaitu tidak boleh stres, karena stres itu dapat memicu darah yang banyak atau yang deras dan menjadi panjang gitu ya waktunya. Harusnya kita mendapat cuma 7 hari, mungkin bisa lebih gitu. Jadi merasakan kita tidak nyaman, sementara kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebih karena sedang menstruasi. Jadi saya pun belajar berjalan, saya lakukan pagi hari, kemudian saya sore hari gitu ya, dan agak dikurangin waktunya gitu. Itulah hal-hal yang harus saya perhatikan ketika saya sedang datang bulan, ketika pasca stroke. Ya, demikianlah video dari saya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.